mantan nempel kayak perangko. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Gue cowok dan sekarang udah tahun ketiga gue gak bisa move on dari mantan gue. Gue nyari dia, ngontak dia di WA, IG, Tele, bahkan LinkedIn cuma buat komunikasi dan temenan sama dia, tapi selalu diblokir. Gue nyari dia karena gue gak tahan lagi sama kelakuan pacar-pacar gue setelah dia yang nyakitin gue terus. Iya memang dulu gue yang nyakitin dia, tapi sekarang gue butuh dia banget untuk nemenin gue. Dia juga udah ada cowok, tapi gue cuma pengen ketemu doang. Dan kalaupun dia mau bawa cowoknya, gue gak takut, tapi dia tetap gak mau. Saran, gue harus gimana lagi ke dia? Yoi. Saran, Jem. Apa maksudnya gue gak takut itu ya? Emang mau kali gebukin ya? Nih, ada yang jawab. Lagi di posisi yang sama, aku cewek, punya pacar, udah jalan 8 tahun hubungan kita. Tiba-tiba dia ketahuan deket sama cewek, teman kerjanya. Salah aku dan nuduh dia selingkuh. Kenyataannya aku gak tahu apa-apa. Doi bilang gak kayak apa yang aku pikirin, tapi akhirnya Doi putusin aku. Baru 7 hari, sekarang harus belajar ikhlasin semua karena Doi bener-bener udah gak mau lagi sama aku. Mungkin dulu aku emang selalu nyepelein hubungan dan setiap ada masalah selalu minta pengen putus. Tapi dulu Doi selalu tahan. Aku mikir mungkin Doi udah capek sama aku. Sampai sekarang aku tetap hubungin Doi walau chatku gak pernah dibaca dan dibales. Orang-orang gamon. Ini ada yang marah-marah. Lu bukan gak bisa move on, tapi gak mau. Lu ngerasa dia satu-satunya yang bisa ngertiin lu, tanpa lu sadar kalau perspektifnya beda. Dia gak pernah nyakitin lu sebenarnya. Harapan lu yang gak keturutan ke dia yang nyakitin lu karena gak sesuai dengan pengenan lu. Lu gak terima dia ketemu orang baru, punya kehidupan baru setelah lu, termasuk punya pacar baru. Kenapa lu rasa pacar-pacar lu setelahnya malah nyakitin? Karena lu nyari sosok mantan lu di pacar-pacar lu itu. Lu nyari closure, bukan di orang yang tepat. Kalau lu mau sembuh, balik lagi ke diri lu sendiri. Terima hal-hal yang gak bisa lu ubah dan berangkatlah dari situ untuk ngebenerin basian-basian pasca lu selesai sama mantan lu. Lu juga berhutang banyak maaf sama pacar-pacar lu yang lu bilang nyakitin lu itu. Lalu nyakitin mereka dengan gak lihat unik individual di mereka, tapi malah ingetin ke mantan. Bener juga ya. Bener. Emang bener ya kalau cowok itu fase grievingnya setelah berabad-abad putus. Menurut aku orang yang abis putus terus dia bilang dia belum selesai, makanya dia pengen ngontak, pengen ketemu sama mantan dan segala macam itu. Menurut aku tuh sebenarnya bukan mereka yang belum selesai, tapi dia yang belum selesai sama dirinya dia sendiri sebenarnya kayak gitu, dan nggak mau menghadapi past the issue, kayak nggak mau ngelihat isu sebenarnya, nggak mau untuk melewati hal yang realnya gitu loh. Justru kayak misalnya kamu ngerasa ketika kamu digigit anjing, iya, itu kamu perlu buat ketemu anjing itu untuk marah-marahin atau kayak gimana. Padahal problemnya adalah tanganmu kan sakit, mestinya kan kamu obatin, kamu ini kamu ituin kayak gitu. Terus sakit muntar kan berapa hari selesai, terus ya udah kayak gitu kan sebenarnya udah. Sedangkan instead of ngobatin tangannya yang sakit, dia lebih milih ngejar-ngejar anjing ini gitu, dan mungkin marah-marahin anjing ini kalau udah ketemu, atau nggak tahu ngapain lah anjing ini kayak gitu. Padahal itu kan hal yang sangat tidak berhubungan langsung sama luka penyakitnya di tanganmu kayak gitu. Makanya sebenarnya patah hati, gagal move on itu problemnya adalah kamu mengejar sesuatu yang sebenarnya tuh nggak akan ada efeknya sama sekali ke perasaanmu, karena sebenarnya sekarang yang lagi sakit, yang lagi hurting ini tuh perasaanmu sendiri, dan harusnya kamu fokusnya di situ. Karena ya sama kayak happiness from within, bisa jadi sadnessnya juga from within juga. Kayak kamu nyesel karena sekarang kamu kesepian, kamu nyesel karena sekarang kamu nggak ngerasa happy, sekarang kamu nggak ngerasa A B C D E, terus kamu ngerasa oh mungkin aku bisa ngerasain itu kalau sama orang ini. Nah itu sih yang problem. Jadi kayak memberatkan orang lain untuk kebahagiaannya dia. Iya gitu membebani ya, ke faktor eksternal yang bahkan belum tentu ada efeknya sebenarnya ke masalahmu. Padahal kalau dia mau belajar mengenali dirinya sendiri, kebutuhannya tuh dia tuh apa, mungkin bisa lebih enak gitu sih rasanya. Tapi aku yakin sih kalau dia bilang aku udah mengenali diriku dan aku membutuhkan cewek ini kayak gitu pasti. Tapi nggak bisa,
Kalau dia kayak gitu kan artinya dia tuh memaksakan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya dia kan. Aku mikirnya sih kamu tuh kalau misalnya ada masalah kayak gini tuh kamu harus tackle the issues-nya. Kayak misalnya gini, aku putus sama dia karena kita tuh berantem terus gitu kan. Tapi setelah putus dia nggak bisa move on misalnya ya. Ya coba pikirin lagi, misalnya balikan berantem terus lagi mau apa enggak kayak gitu loh. Kadang-kadang Nah, itu orang tuh benar. nggak berpikir apa yang bikin mereka putus, Iya benar. tapi malah cuma berpikir masa Cuma bahagianya ingat-ingat, doang. benar-benar. Padahal waktu dalam hubungan cuman mikirin gimana caranya putus, nggak mikirin waktu gimana cara apa masa-masa bahagianya itu lagi. Iya, aku ingat ada salah satu film itu yang nunjukin dia nikah sama dokter, Heeh. terus cerai gara-gara apa ya? Lupa aku cerita filmnya. Pokoknya gara-gara sesuatu. Mm. Terus kemudian cewek ini tuh udah deket sama cowok lain dan udah mau nikah tapi nggak jadi. Mm-mm. Terus dia malah dideketin lagi sama mantannya itu yang dokter itu. Mm. Terus akhirnya mereka nikah lagi dong. Oh, Setelah nikah lagi, film yang banyak bulunya itu ya terus. terus nikah lagi, terus masalahnya tuh tetap sama pernikahan pertama, karena emang ketika memutuskan nikah lagi tuh dia nggak mikirin seandainya masalah yang pertama itu datang lagi nanti aku bakal gimana ya, kan harusnya itu kan yang Iya, utama yang ha-ha. diselesaikan dulu. Tapi enggak, akhirnya berulang kembali, terus sibuk, terus apa, terus jadinya ya mau cerai lagi akhirnya kayak gitu sih. Walaupun ujung-ujungnya enggak, karena akhirnya mereka tackle the issue kan, kayak ceweknya tuh butuh waktu lebih banyak kayak Mungkin gitu. emang harus in the first place tackle the issue dulu sebelum balikan. Nah, kayak problemnya gitu kan itu harusnya kayak apa yang menyebabkan kita dulu putus kayak gitu. Karena aku sendiri dulu juga pernah mengalami ketika udah pacaran sama seseorang, terus habis itu kita putus, terus yang keinget tuh cuma masa-masa baiknya doang, kayak oh dia udah ngelakuin A B C D demi aku, dia tuh baik banget, aku tuh sangat kehilangan ya apa ya, maksudnya sangat sangat merugi ya kehilangan orang yang udah baik kayak gini sama aku. Jadi sebenarnya gamonnya tuh karena mikirnya kayak gitu. Tapi setelah sekian tahun berlalu dan aku udah mengenali healthier relationship tuh kayak apa, ngerasain kayak gimana, terus aku ngelihat ke belakang tuh terus kayak aku malah ngebayanginnya kayak ternyata dulu tuh dia jahat banget ya sama aku ya. Masa dia ngelakuin kayak gini, masa cuma gara-gara keluarga lah atau agama atau apa kayak gitu-gitu. Aku terus-terusan ditaruh di backseat gitu loh, taruh di nomor 2, 3, 4 atau kayak gitu-gitulah. Kayak ternyata dia dulu baik ke aku tuh sebenarnya human decency menurutku saat ini tuh bare minimum orang berhubungan tuh ya harus kayak gitu, sebagai bukan berhubungan malah sebagai manusia manusia sama sebagai manusia teman gitu. atau Nah apa, iya ya, kayak gitu sebagai kan. teman, sebagai manusia lah kayak gitu. Itu emang harus baik kayak gitu, bukan karena emang dia extra effort ke kamu atau gimana gitu. Tapi makanya aku pernah berandai-andai sama temenku kan, terus dia kan mengandaikan seandainya dia sama mantannya yang dulu mungkin dia sekarang lebih bahagia atau gimana. Terus dia nanya ke aku kan, kamu pernah nggak sih mengandaikan seandainya kamu sama mantanmu yang dulu kamu lebih bahagia atau nggak? Terus aku kayak langsung ketawa gitu, kayak ya logikanya aja lah, ya pasti nggak bahagia lah, gila. Aku orang nggak pernah diprioritasin, nggak pernah dianggap apa ya pokoknya kayak nggak penting lah. Aku ngerasa sangat insecure dulu itu dan sangat tidak dipentingkan, sangat ngerasa kecil, kerdil dan lain-lain lah semacam kayak gitu-gitu. Kayak aku nggak akan pernah bisa bahagia di situ. Aku bakal disalah-salahin, aku bakal ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus temanku kaget banget, hah? Kok bisa kamu mikir kayak gitu? Aku kira tuh kamu kayak apa ya, kayak karena mayoritas orang tuh suka meromantisasi memori masa lalu gitu loh, jadinya tuh clouded judgment gitu ngerasanya. Karena saat ini dia nggak bahagia, dia melihat orang di masa lalunya tuh bahagia, langsung otaknya tuh bekerja kayak seandainya aku sama orang masa lalu ini aku pasti bahagia juga ya kayak gitu. Jadi Padahal ketidakbahagiaan saat ini kalau tuh misalnya ngelihat misalnya temenmu atau kamu ngelihat isunya gitu kan, kenapa mereka putusnya itu kan aslinya nggak bisa deal ditolong breaking kan. banget emang. Kalian berdua itu, dan masalah isu yang nggak bisa ditolongnya ini membuat perandaian itu kayak point nggak sih? Iya. Nggak bisa balik. Walaupun balik ke masa itu, walaupun kamu
berusaha sama orang itu tuh nggak mau kayak gitu loh. nggak akan berani. Jadi ya Ya tapi itu sih yang problem dari orang-orang tuh kayak pengen ngambil baik-baiknya aja dari masa lalu kayak gitu juga. Ingat-ingat bener ya. masa lalu tuh kayak gimana, apalagi ngelihat mantan misalnya kan lagi update di sosmed apa kelihatan happy Iya, sama pacar yang sekarang, kan dia bilang kan si mantan ceweknya kan udah punya cowok, kemungkinan besar mereka happy dong. Iya. Makanya dia bilang dia pengen ketemu lagi kayak gitu loh. Karena orang tuh ada tendensi untuk revisit the happy place gitu, dan mungkin bagi dia happy place-nya dia ya si mantannya itu kan, si cewek itu gitu. Makanya kalau aku sih sekarang nggak gitu mikir kalau soal mantan gamon atau ngubungin atau apa tuh nggak terlalu dipikirin. Cuma ngerasa kayak oh dia emang lagi fasenya kayak gini, emang lagi mungkin mikir kayak gitu, jadi udah biarin aja. Tapi kalau misalnya aku boleh ngomong ke orang-orang yang mungkin ngalamin hal yang sama, menurutku revisiting down the memory lane itu nggak ada ujungnya gitu. Kayak kamu bakal mengandai-andaikan sesuatu yang nggak pernah ada di sana gitu sih. Itu kan jadi mantan for some reason kan, for a reason mungkin. Kayak makanya jadi mantan. Kalau emang kalian bye-bye aja kan nggak bakal jadi mantan. Anggaplah kayak hubungan kalian tiba-tiba misalnya cowoknya pergi gitu sama cewek lain kayak gitu kan, deh kan aku sama dia misalnya kayak gitu kan. Enggak, cowokmu tuh kagak bener, dia tuh ninggalin kamu buat orang lain, udahlah misalnya kayak gitu, atau dia tuh memilih orang lain bukan kamu. That's ya udah kayak udah selesai kayak gitu loh. Dan emang yang perlu disadari mungkin untuk semua orang, aku, Lea, dan siapapun itu, ya hubungan tuh nggak ada yang abadi. Saat selesai ya kamu harus bisa terima kalau itu selesai. Karena kita mikirnya nggak abadi, jadi ya selalu manfaatkan waktu-waktu yang emang waktu bisa bersama itu ya waktu dipakai sebaik mungkin. Tapi emang banyak sih kalau teman-temanku tuh keluhannya adalah sibuk. Iya. Jadi biasanya suami istri sama-sama kerja, nggak pernah ada waktu buat menikmati hidup gitu. Dan Sabtu Minggu pun kalau lagi off ada acara keluarga, jadi harus datang ke acara keluarga yang ini, yang itu. Belum lagi acara kampus atau acara kantor kayak gitu-gitu loh. Emang kecil banget waktu mereka untuk bisa senang-senang gitu. Ya bukan beruntung sih, it comes with a price kan. Iya. Semua hal ya sama kayak mereka semua ya, it comes with a price, ya price-nya yaitu uang yang lebih banyak. Price-nya itu sesuatu yang buruknya. Kalau jadi uang lebih banyak mereka dapat uang lebih banyak, tapi mereka mengorbankan waktu bersama gitu kan ceritanya. Ya. Price-nya itu. Sedangkan kalau aku dari dulu kan sering dengar cerita-cerita orang-orang gitu, kayak aku nggak sadar tiba-tiba aku udah umur 60, aku harus keluar dari kantor ini, terus aku sekarang harus ngapain lagi. Terus aku pulang ke rumah, biasanya aku pagi langsung berangkat kerja, jadi aku udah nggak ketemu siapa-siapa dari rumah. Tapi saat ini aku keluar rumah, terus aku ngeliat istriku lagi masak, terus bersih-bersih rumah. Terus kayak aku harus ngapain, terus istriku ini juga siapa kayak gitu loh. Ternyata dia tuh suka senam, ternyata dia ini. Jadi kayak banyak hal yang dia tuh nggak ngerti tentang istrinya ternyata. Kayak lu tuh siapa kayak gitu. Terus ya langsung jadi kayak krisis gitu-gitulah, krisis identitas. Dan banyak yang cerita-cerita kayak gitu. Makanya dengar-dengar cerita dari orang-orang itu aku ngebayangin diriku sendiri seandainya aku nanti umur 60 terus tiba-tiba kayak, kamu siapa biasa tidur sama aku kayak gitu. Aku nggak mau banget ngerasain itu, makanya aku pengen kita tetap bisa bareng-bareng, itu makanya kerja bareng kayak gitu. Price ya. Jadi ya walaupun emang kita nggak bisa dapat security kayak orang-orang itu, tapi aku bisa dapat apa ya, kayak jalani wahana ini bareng sama kamu kayak gitu. Dan ternyata untuk menemukan orang yang bisa memilih kamu itu susah loh. Karena banyak orang yang demi anak, demi keluarga, bukan terus, demi ya kamu namanya ya. juga udah jadi ibu kan harus ya gini gitu loh. Jadi kayak nggak memprioritaskan kamunya gitu dalam hubungan itu atau dalam pengambilan keputusan. Dan ternyata ya emang it's such a luxury that comes with a price, of course. Everything comes with a price ya. Iya Ya, nggak boleh, yang jelas kayak kita nggak bisa dapat semuanya, itu yang jelas kan udah pasti gitu.
Kayak aku pengen dapat duit banyak banget, terus juga terhormat banget, terus A B C, dan waktu yang beneran banyak buat pasanganku kayak gitu. Itu kan kayak mimpi gitu Iya. kan. Bahkan Orang-orang seorang yang sekaya Elon Musk aja nggak bisa punya luxury Iya. itu gitu loh. Dia nggak bisa ketemu anaknya aja kececeran di mana-mana. Terus mantannya juga pada nggak mau ketemu dia juga. hidup romantisnya gagal. Iya. Heeh. Oke, dia punya uang, dia punya Berarti dia nggak bisa beli cinta posisi, kan? tapi dia nggak bisa beli cinta. Bener. Gak bisa beli waktu bareng anak-anaknya, bareng pasangan, gak bisa. Kalau orang sepowerful Elon Musk aja tetap ada hal yang dia gak bisa miliki. Lah orang-orang biasa kayak kita ini siapa sih kok ngerasa bisa milikin segalanya? Makanya untuk orang-orang yang emang udah putus, ya udah ini harganya gitu. Kalau udah putus, udah selesai, gak usah digeret-geret lagi mantanmu itu ke masalah pribadimu ini. Kamu nggak bahagia, ya mungkin kamu emang bukan orang yang bahagia, atau emang kamu orang yang nggak bisa untuk jalani hidupmu gimana caranya biar happy. Jadinya cuma sekedar lepas kunci terus bilang ini tanggung jawab orang lain untuk bikin aku bahagia, kayak gitu. Jadi lebih baik ya udah kenali lebih baik dirimu sendiri, mungkin ke psikolog atau cari hobi atau kayak gitulah, asal nggak usah melibatkan orang lain dan bertanggung jawab gitu. Karena orang lain itu udah lepas dari kamu. Iya, dan dia juga udah ngeblokin semua kan katanya kan, ya udahlah biarin aja dia sama pasangan barunya, gak usah dicawe-cawe. Atau bukan masalah kamu takut ketemu dia atau nggak takut atau apa, enggak, ini tuh cuma basic human decency gitu loh. Kalau kamu udah di-block, itu artinya dia nggak welcome. Jadi kamu jangan malah makin mengusik-usik hidupnya dia lagi. Dah. No means no gitu ya. Okay, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye-bye.